Welcome back to Witness Travel. Masih kulineran dari Vietnam, Ho Chi Minh City. Ini saya coba Bang Soy dulu dan Banana Coffee sebelum kita explore Vietnam tentang perkopian. Ini lokasinya di Nine Hostel and Bar di District 1 dan ini sebenarnya penginapan pertama saya di Vietnam. Untuk detailnya bisa dilihat di video Vietnam Real Street Food Part 1. Sebelum check out ini saya coba kafenya dan pesan Banana Coffee. Penasaran banget. Jujur ini rasanya rada aneh. Kopi Vietnamnya masih terasa cuma nggak kuat, ada rasa kelatnya dan pisangnya nggak gitu terasa. Lalu saya juga ada pesan Bang Soy. Ini kayak crispy pancake atau Vietnam crepe. Ini bukan dibuat dari telur tapi dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan kunyit lalu diisi seperti sayuran tauge, daging atau seafood. Lalu ada kuahnya seperti fish sauce yang rasanya asam dan manis. Juga ada rasa gurih dan segarnya dan enak sih, dan teksturnya itu kayak gorengan tepung beras. Ini saya berada di apartemen cafe, salah satu tempat populer di Ho Chi Minh City, dan ini juga akan menjadi tempat kedua akomodasi saya di Ho Chi Minh City. Gimana dalamnya? Ini saya akan explore apartemen cafe dari lantai 1 sampai 9. Second accommodation, the apartment cafe, but I don't know how to get there. Ini kalau mau pakai lift ke atas dikenakan biaya sekitar 3.000 dong atau 1.900. Cuma kalau misalnya tinggal di sini itu kita dikasih gratis. Dan akhirnya saya sampai di second accommodation, Evan. Ini saya rekod agak sorean karena tadi pas sampai saya langsung istirahat. Dan ini adalah akomodasi saya yang kedua di apartemen cafe. Ini kayak studio apartemen di dalam apartemen cafe yang orang mungkin pikir nggak ada hotel atau nggak ada penginapan. Untuk dalamnya ini cukup nyaman dan lengkap. Ada kamar mandinya dengan hot water sama cold waternya. Lalu juga ada TV dengan Netflixnya. Juga ada tempat duduk, kulkas, safety box, tempat tidur. Dan yang paling spesial adalah pemandangan luarnya yang menghadap langsung ke Saigon Skydeck, salah satu gedung tertinggi di Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini malam ketiga saya di Vietnam dan pemandangannya bagus banget, Saigon Skydeck, dan ini waktunya saya istirahat tidur. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi dari Ho Chi Minh City, Vietnam, dan ini pemandangannya bagus banget, udara juga segar. Ada tumbuh-tumbuhannya juga, ini balkonnya. Dan kalau dilihat dari jendela-jendela itu ada cafe, ada restoran yang kita akan explore hari ini. Six Event ini tempat akomodasinya cukup nyaman dan juga murah, sekitar 500 ribuan, dan lokasinya juga strategis. Good morning. Good morning. Ini saya keluar agak lama, terlambat, sekitar jam 9 saat ini, 9-an. Dan kita akan explore semuanya dari lantai 1 sampai 9. Dan saat ini saya berada di lantai 6. This is 6th floor, lantai 6. And there's that is the 6th Avenue. It's very good, very nice. The owner also very friendly. And we're going up. We're going up to 8th floor, I think. Sorry.
Ini live-nya nggak bekerja mungkin karena masih jam 9-an. Semua pada kafenya buka jam 10 kayaknya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk naik tangga sekalian olahraga mulai dari lantai 6 ke lantai 7. You need to take step to 7th floor. 7th floor. Ada rumah juga ya. There's a house as well. This is the view. This is 7th floor. Ini saya sekarang berada di lantai 7. Selain tadi di sebelah kanan ada kayak mungkin tempat tinggal rumah. Ini ada Bui House Coffee, kayak cafe yang jual snack, makanan, minuman, bir. Tapi kayaknya belum buka ya. Masih jam 9. Dan ada juga Japanese restoran, cafe yang jual sushi. Dan sekarang saya berada di lantai 8, ada Po Cafe. Ini nanti saya akan cobain untuk Po Cafe-nya, cuma setelah saya explore lantai 1 sampai 9-nya. I'm gonna try later. I'm gonna eat first then drink coffee. I want to try the salt coffee. Yeah. Let's have a good day. Good day, tea and coffee. And I'm hungry. Selain PO Cafe juga ada The Letters Cafe dan ini kayaknya restoran, oh bukan, nail salon, kuku. Dan ini saya lihat ada cafe yang berada di 2 lantai tapi cafe yang sama, jual yang sama. Dan akhirnya saya berada di lantai 9, lantai terakhir dari The Apartment Cafe. Dan di sini tuh ada kayak penginapan ya, New Apartment. Mungkin kayak 6-7 tempat akomodasi penginapan. Dibangun di tahun 1960-an, sebenarnya The Apartment Cafe ini adalah tempat tinggal untuk tentara atau pegawai militer Republik of Vietnam atau dulu sebelum merdeka Vietnam Selatan. And there's some house here as well. This is 8th floor. Oh no, this is 9th floor. Oh ya, kalau dilihat di lantai 9 ini juga ada Good Day Cafe sama seperti di lantai 8. Jadi memang di 2 lantai atau 3 lantai itu bisa satu toko atau tenan yang sama. Lalu ini juga ada spa, tempat nail art, kuku, lalu jual permata, jewelry. Dari lantai terakhir, lantai 9 nih saya turun ke lantai 5. Dan kalau kalian lihat dari tangga, liftnya, bangunan bangunan, desainnya ini emang gedung lama tahun 1960-an. Tapi cukup dimanfaatkan dengan baik ya, jadi cafe, restoran, dan gak dihancurkan. Jadi peninggalan sejarah itu masih ada dan itulah keunikan dari The Apartment Cafe. Dan ini saya berada di lantai 5 dan ini ada toko beauty care yang jual sabun, sampo, natural made. This is 5th floor. Lantai 5. And this is the food that I want to eat. Meraki Cafe. Meraki Cafe. But we come back here after the first floor. It's very beautiful. This is the Saigon on. Saigon oil. We also have some. Dan sekarang saya tiba di lantai 4, ada The Eye. It's like a bag.
kind of bag. Ini saya mau lihat ke dalamnya, tapi sebelumnya saya mau lihat di sebelahnya ada apa. Kelas closet, thrift shop, dan juga kayak jual recording kayaknya. Is it open? I think not. No, not really. Oh, they're open. Is it open? It's open, is it? It is. Thank you. It's beautiful. Ini di dalamnya ada jual tas kanvas, lalu tas rajut atau croquet bag, dan berbagai jenis kerajinan tangan. Cukup bagus ya, bisa untuk souvenir juga. Jadi sebenarnya apartemen cafe nggak semua cafe, jadi berbagai macam toko juga. Harus dikunjungin apartemen cafe. Masih di lantai 4 dan ini ada 21 grams vegetarian restoran. Lalu juga ada cafe, Meraki Cafe, dan Choco Wine, like bar maybe. Lalu di lantai 4 juga ada Percentage Arabica Cafe, one of the most popular, yang paling populer di apartemen cafe. Lanjut ke bawah, tinggal 2 lantai. Sekarang kita berada di lantai 3. Ada beauty care, toko beauty kayaknya. Dan ini mungkin tempat tinggal atau kosong, saya kurang tahu. Di lantai 3 ini juga ada Meraki Cafe. Jadi Meraki Cafe itu ada di lantai 5, di lantai 4, dan lantai 3. Dan di lantai ini juga ada toko souvenir Taste of Vietnam, dan juga ini kokonik kayaknya buatan Vietnam, dan ada Steakhouse restoran. Dan akhirnya saya sampai di lantai 2. Ini videonya udah lumayan panjang karena dari lantai 1 sampai 9. Di sini ada Pok Saigon, kayak salad atau mungkin vegetarian restoran. Sebelahnya ada Nude, toko parfum kayaknya. And this one is also the apartment. Just now that we saw in the 9th floor. No apartment. So they have like 9th floor and 3rd floor and 2nd floor. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya ini ada Lassi Pizza dan Tin Lam, Com Saigon Nicotine, like cafe kayak bukan cafe, kayak parfum, cafe dan parfum, not dulu restoran dan cafe. Lalu ini pemandangannya dari lantai bawah ke atas. Dan akhirnya saya berada di lantai terakhir, lantai 1, dan ini kayaknya kantor, dan di sebelah sananya itu tutup ya. Ini saya turun ke lantai dasar, dan abis itu saya akan naik lagi untuk sarapan dan makan dan minum, nyobain cafe dan restoran di The Apartment Cafe. Dan setelah itu saya akan explore tentang Vietnam Coffee, cobain kopi Vietnam di luar apartemen cafe, dan apa sih yang menjadi identiti Vietnam Coffee. Let's go. Jujur ini saya agak lapar, jadi saya akan coba Meraki Cafe. Di sini ada Tom Tam, jadi saya akan makan dulu, abis itu baru minum kopi. Kom Tam. Không tông. Yeah, green apple. Yeah. Green apple soda. Green Yeah. apple soda is not like this. Green apple soda have cream on top. It's okay. Cream. Oh, this one is what? This is soda for option. It's like this.
Huh? But green apple soda it have cream. Oh, they have cream, is it? Yeah. Yeah, it's okay. Yeah. Green apple soda. Yeah. This is the menu. Okay, Yeah. it's one green apple soda. Yeah. Okay. Just try vegan food. Oh. Vegetarian. So the rice, no, the pork usually is the vegetarian. Yeah. Pork we make by protein powder. Wow. By soya. That's great. Sorry, you keep the numbers. Oh, okay. So this one. This one. Thank you. Bye. Oh, okay. Thank you so much. Ini suasana kafenya ini lumayan nyaman dan juga lebek kayak santai gitu, dan juga mereka ada jual souvenir ini kayaknya. Dan posisi Meraki Cafe yang ini menghadap jalan utama, salah satu spot turis attraction di apartemen cafe ini menghadap kota Ho Chi Minh City. Dan ini minuman saya udah datang, gak tahu apa tadi namanya. Dan ini pemandangannya kota Ho Chi Minh dari depan apartemen cafe. Lalu untuk rasa minumannya ini soda sih, rasa soda. Ini saya pesan com tam broken rice, salah satu makanan populer khas Vietnam. Jadi nasi, tapi nasinya ini bukan kayak nasi pulen biasa ya, nasi yang dari kalau di Indonesia tuh nasi pecahan. Lalu ini ada sweet sauce and telur, ada dagingnya juga. Cuma ini di com tam yang ini dagingnya agak kering, biasanya nggak gitu kering. Lalu ada supnya. Untuk rasanya lumayan enak karena nasi mirip kayak makanan Indonesia. Jujur, com tam salah satu makanan Vietnam yang paling saya banyak makan di Vietnam. Hi. Hi, butterfly. It's so beautiful. Good. Butterfly, how are you? Po Cafe. Pool coffee. Dan setelah sarapan di Meraki Cafe kenyang, ini saya naik tangga untuk exercise, mengurangi makanan yang tadi dimakan. Dan selanjutnya saya berada di lantai 8, Po Cafe. Po Cafe ini salah satu cafe yang menjual Vietnam coffee, berbagai jenis Vietnam coffee, dan salah satunya katanya yang paling populer sini dan enak itu adalah salt coffee-nya. Selain itu mereka ada jual ginseng pineapple coffee, unik ya. Lalu egg coffee, coconut coffee, dan juga cake dan makanan lainnya. Thank you. Come on. This one how to drink it? Yes, you can wait 3 minutes. Oh, 3 minutes. Yes, when the coffee run out, Uh-huh. then stir and put ice. So wait for a while, then after When that you finish dripping, finish dripping and then put it stir. and put ice in the glass. And Alright. Thank you. Setelah cobain banana coffee di awal video, ini saya cobain salt coffee. Gimana rasanya? Apakah kopinya rasanya akan benar-benar asin? Oh ya, ini dalam pembuatan kopinya mereka menggunakan pin filter, Vietnam pin filter. Kalau kita ngomong Vietnam coffee, salah satu yang menjadi ciri khasnya mungkin adalah Vietnam pin filter. Jadi alat pembuat kopi khas Vietnam ini membuat rasa menjadi lebih kuat dan kaya akan aroma karena menggunakan metode slow drip. Dan selain Vietnam pin filter yang membuat rasa lebih kuat, ada yang menjadi ciri khas dari Vietnam coffee, yaitu kopinya menggunakan Robusta coffee. Jenis Robusta coffee itu biasanya dark roasted dan double caffeine. Untuk rasa kopinya ini unik dan one of the best coffee I ever try. Ini pertama kali saya minum dan pas masuk ke mulut itu ada rasa kayak roasted coffee, tapi lebih kayak ke salted caramel dan juga kayak ada rasa sedikit coklat gitu. Mungkin karena dicampur cikori, dan juga itu setelah itu ada rasa asin, tapi itu sedikit aja rasa asinnya, nggak terlalu kuat. Jujur ini enak banget, masih cobain Po Cafe salted coffee-nya.
Ini saya keluar dari The Cafe Apartment untuk kulineran, recording video selanjutnya, bukan video ini. Dan setelah itu saya akan cobain jenis Vietnam coffee lainnya dan juga mengunjungi beberapa cafe di Vietnam, di Ho Chi Minh City, Saigon. Dan ya akhirnya saya sampai di Little Hanoi Egg Coffee. Ini yang dilelai ya di Ho Chi Minh City, Saigon. Jadi Little Hanoi Egg Coffee ini punya beberapa cabang seperti di Yarsin dan Kai Chon. Ini lokasi Little Hanoi Egg Coffee yang di Lela ini di lantai 2 di gedung lumayan tua kayaknya, gedung lama. Dan kita akan masuk, pesan makanan apa aja sih selain egg coffee yang pasti. At this one? Yes. This one? One? This one? Yeah. Thank you. Dan ya akhirnya saya sampai di Little Hanoi yang terkenal populer dengan egg coffee-nya. Gimana rasa egg coffee langsung di Vietnam? By the way, ini pemandangan dari atasnya, kita bisa lihat ada taman dan juga jalan ya di Vietnam. Ini saya pesan yang pasti egg coffee-nya yang dingin. Jadi mereka ada dingin, ada panas. Dan gimana rasanya? Apa amis nggak ya? Egg coffee seperti namanya terbuat dari telur, kuning telur yang dicampur dengan gula dan SKM, susu kental manis atau condensed milk. Dan dicampur dengan Vietnam coffee. Jenis egg coffee ini sebenarnya ditemukan pertama kali di Hanoi, Vietnam oleh seorang bartender Nguyen Van Giang di tahun 1946. Jadi ceritanya secara tidak sengaja dia mengganti susu karena kehabisan dengan kuning telur yang dikocok dengan gula dan SKM. Dan akhirnya jadilah egg coffee. Selain itu, Vietnam juga menemukan coconut coffee. Untuk rasanya enak, rasa kopinya creamy, tapi juga ada sedikit rasa eggy, telurnya ada sedikit. Saya juga ada pesan mango toastnya. Ini kelihatan enak banget dan segar banget, fresh. Dan katanya fruit toastnya, mango, detu avokadonya itu enak banget sih, cobain kalau di Little Hanoi. Untuk fruit toastnya ini selain mangga segar, selasi, dia juga ada kasih keju dan roti yang pasti ya. Dan rasanya enak sih. I even miss it now. I want to eat it now. Menu selanjutnya yang saya pesan ini ada banh mi cham kem trung. Jadi kayak roti yang dipanggang lalu dicampur di dipping dengan creamy egg atau eggnog. Ini dipping atau selainya hampir sama kayak custard tapi beda, dan rasanya itu nggak terlalu manis, berlemak tapi nggak enak, dan creamy, enak banget, dicocok banget dipadankan dengan roti panggang yang crispy. Ini salah satu menu yang mesti kamu cobain kalau ke Little Hanoi. Little Hanoi Cafe ini tempatnya nyaman dan cocok untuk kerja atau nongkrong. Ini juga ada balkonnya ya, kalau mau duduk di luar bisa. Thank you. Come on. Bye-bye. Let's go. I'm in gas 25. Go down. Oh, it's coffee shop. Highland Coffee. Selanjutnya ini saya akan datang ke salah satu cafe, lokal cafe Vietnam. Ini lokasinya berada di roundabout Turtle Pond atau Hong Chon Rua. Jadi di daerah sini tuh banyak cafe lokal di Vietnam seperti Phuc Long atau Highland Coffee, dan ini juga ada TNT Wine Cafe, dan yang saya mau datangi ini adalah Chong Cafe.
sih? Akhirnya saya sampai juga setelah melewati beribu anak tangga. Bercanda. Jadi ini saya pilih yang di depan Turtle Pond. Walaupun sebenarnya Chong Cafe itu mempunyai banyak cabang di Vietnam, di Saigon. Di Vietnam sendiri itu ada 63 toko dan di luar negeri juga ada sekitar 21 seperti di Korea, di Malaysia, dan di Kanada. Untuk menunya ini mereka juga lumayan lengkap dengan berbagai jenis kopi dan matcha juga, dan mereka juga ada instan kopi yang bisa untuk souvenir atau oleh-oleh untuk dibuat di rumah. Mulai dari Cafe Sua atau kopi susu, lalu ada salted coffee, instant white coffee, coconut coffee, dan lain-lain. Selain kopi, mereka juga ada jual souvenir untuk tumbler dan tas dan souvenir lainnya. Ini saya pesan coconut coffee-nya, salah satu menu kopi yang terkenal dari Chong Cafe, dan rasanya katanya enak. Mari kita coba. Rasanya enak, terasa coconutnya, tapi cocok ya, seimbang dengan rasa kopinya. Didirikan di tahun 2007, Chong Cafe merupakan salah satu cafe atau coffee shop yang terbesar di Vietnam. Dan selama 5 hari saya di Vietnam, ini di Vietnam Saigon banyak banget coffee shop dan menjadi salah satu gaya hidup anak-anak muda dan juga orang-orang Vietnam untuk nongkrong di cafe, di coffee shop. Dan saya rasa ini juga menjadi salah satu identitas dari Vietnam Coffee. Bagaimana popularitas Vietnam Coffee membuat banyak tempat cafe dan lokal cafe menjadi internasional. Masih tentang Vietnam Coffee, dan kali ini saya akan cobain street coffee, street Vietnamese coffee. Less sugar. Is it that one? Milk one? Yeah. That one is coffee and milk, right? Yes, right milk. Alright. Street coffee vendor di Saigon, Vietnam ini sepertinya ada 2 jenis. Satu yang kayak Starling naik sepeda, dan satu lagi itu yang kayak jualan di pinggir jalan tapi dengan alat mesin kopi yang seperti ini, yang proper banget, alat mesin kopinya ada, dan tapi mereka cuma beberapa jam setelah itu mereka menghilang. Dan biasanya ini kayaknya yang jual yang dengan alat-alat mesin yang membuat kopi yang lengkap gini itu anak-anak muda yang memulai usaha bisnis mungkin dari pinggir jalan. Untuk rasa kopi pinggir jalan, saya rasa ini kopi yang paling enak yang pernah saya coba dari pinggir jalan. Ini bener-bener kayak proper dibuat dengan mesin dan profesional. Ada rasa kopi Vietnam yang kuat, tapi diimbangi dengan rasa nggak terlalu manis, cuma susu yang membalance itu gitu. Tapi rasa kopi Vietnam itu masih terasa banget. Ini kayaknya mereka pakai kopi Robusta dengan dark roasted, dan seperti diketahui bahwa kopi Vietnam merupakan salah satu penghasil kopi Robusta terbesar di dunia dan eksporter kopi terbesar kedua di dunia dengan ekspor kopi Robusta sekitar 95% dari produk. Masih tentang perkopian di Ho Chi Minh City, di mana sih beli oleh-oleh Vietnam Coffee? Pertama bisa dibeli di cafe atau coffee shop lokal seperti Chong Cafe, La Viet Cafe, dan lain-lain. Tempat kedua itu di pasar seperti Ben Thanh Market, cuma ini lebih mahal ya karena turisti, dan Tan Dinh Market juga ada. Jujur faktanya saya sendiri tuh sebenarnya nggak bisa minum kopi dan nggak minum kopi di Indonesia. Cuma saya buat video ini karena saya memang tertarik banget untuk belajar tentang kopi. Dan juga ini adalah bagian dari research market saya tentang Vietnam Coffee dan palm sugar. Ternyata di Vietnam sendiri tuh kopi yang menggunakan gula merah itu nggak banyak dan nggak populer. Dan jenis kopi di Indonesia dengan jenis kopi yang di Vietnam ini beda ya. Kalau di sini kan coffee, coconut coffee. Kalau di Indonesia itu kayak palm sugar dan lain-lain. Tempat beli kopi selanjutnya ini ada kayak coffee shop atau wholesale, atau mungkin kayak toko jual sembako atau bahan pokok. Yang kayak gini nih biasanya harganya lebih murah karena biasanya untuk lokal, dan ini lokasinya di depan atau seberangnya Thanh Binh Market, gak jauh dari Bu Vien. Terakhir kamu bisa beli kopi atau biji kopi dari supermarket atau lokal supermarket. Dan sampai sini video tentang Vietnam Coffee. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.